Bab 124. Isabel pun sedikit tersenyum. "Kamu mau berteman denganku? Aku merasa sangat hebat." Vincent juga tersenyum dan berkata, "Tidak, aku yang merasa hebat karena bisa berteman denganmu." Isabel pun berpikir sebentar. Sebenarnya dia tidak usah bermusuhan dengan Vincent. Mungkin ke depannya dia benar-benar membutuhkan bantuan dari Vincent. Jangan mematahkan jalan ini sendiri. Walaupun keluargamu tidak begitu hebat seperti keluarga kita Dara, tetapi keluarga mereka juga termasuk keluarga yang terkenal. Dia dan Vincent dari awal memang tidak ada masalah apa-apa. Jadi sekarang masih bisa memastikan dia harus menjadi teman baiknya atau musuhnya. Walaupun Vincent yang sendiri membuka mulut untuk berteman dengan Isabel, ngapain peduli apa tujuan dia berteman dengannya? Asalkan dia bisa mengontrol dirinya saja, seharusnya tidak akan ada masalah apa-apa. Tidak jadi musuh, tidak jadi teman baik. Saat perlu, mungkin masih bisa membantunya, mengambil kesempatan karena dia mirip dengan Sacha dan mengambil sedikit apa yang dia inginkan. Berpikir sampai ke sini, Isabel pun langsung menjawab, "Baiklah, direkturmu sudah berkata seperti ini. Bagaimana aku bisa menolaknya?" "Masih memanggilku direkturmu?" Mata biru Vincent itu memandang ke arah Isabel. "Vincent," Isabel langsung menambahkan. Ketika Isabel mengatakan namanya, Vincent pun menyipitkan matanya. Vincent mengingatnya dengan jelas. Ketika tahun itu, dia pertama kali bertemu dengan Sacha. Dia juga menggunakan suara yang seperti ini dan memanggil namanya. "Sacha, kasih tahu aku, apakah benar Isabel adalah kamu yang kedua? Kenapa di dalam dirinya ada begitu banyak kesamaan denganmu? Mengapa jelas-jelas adalah dua orang asing, tetapi bisa memiliki begitu banyak kesamaan? Kalau bilang ini semua adalah sebuah kebetulan, maka kebetulan ini juga benar-benar sangat besar. Di antara kalian, selain karakter kalian yang berbeda dan kondisi kesehatan badan kalian yang berbeda, selain itu semuanya sama persis." "Maaf, aku sudah harus pergi." Isabel melihat jam tangan yang ada di tangannya dan sudah siang. Dia sudah keluar setengah hari. Sudah seharusnya dia pulang. Di dalam mata Vincent terlihat dia sedikit tidak rela. Tetapi sekarang Isabel masih merasa hati-hati terhadapnya. Dia juga tidak mau membuat Isabel menjadi takut dengannya. Lalu Vincent pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Biar aku yang antarkan kamu." Isabel menggelengkan kepalanya. "Tidak usah, aku ada supir." Isabel pun berdiri dengan perlahan,
Lalu tangan kanannya menumpang pinggangnya. "Kenapa? Apakah badan kamu tidak enakan?" Vincent merasa Isabel merasa tidak begitu enak. "Perlu aku bawa kamu pergi lihat ke dokter tidak?" "Tidak usah, terima kasih. Hanya saja aku merasa badanku belakangan ini makin lama makin berat saja. Tidak apa-apa." Dengan sopan, Isabel menolak Vincent. "Selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, Isabel pun memanggil bodyguard dan asistennya, lalu dengan perlahan menghilang dari hadapan Vincent. Dan pada saat itu, Vincent merasa tidak bisa tenang dan ia ingin mengantarkan Isabel pergi. Dia ingin sekali merampas Isabel dari Ravindra dan memilikinya. Isabel baru saja berjalan beberapa langkah, lalu ia mendengar Vincent yang memanggilnya. Isabel pun terhenti dan menoleh ke belakang dengan perlahan. Vincent pun langsung mengejarnya dan asisten pun dengan cepat memasangkan sebuah kotak padanya. Vincent pun menjulurkan tangannya dan menerimanya, lalu memberikannya pada Isabel. "Untuk kamu." "Aku?" Isabel pun terkejut dan melihat ke arah Vincent. "Iya, sekarang kita sudah menjadi teman. Jadi teman saling memberi kado juga hanyalah hal yang biasa." Vincent melihat tubuhnya dengan tatapan yang lembut. Isabel pun mengedip-ngedipkan matanya. Vincent sudah tahu rahasia dan dia juga sudah bersedia menjadi temannya. Jadi menerima hadiah darinya harusnya tidak apa-apa kan? "Tidak usah khawatir, bukan barang yang bernilai. Ini adalah berlian VIP yang sampai hari ini." Vincent sepertinya sudah bisa menebak isi hati Isabel, lalu segera mengatakannya. Isabel pun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi ya." Setelah Isabel menjulurkan tangannya dan menerimanya, dia pun menoleh dan memberikannya pada asistennya, lalu berkata pada Vincent, "Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Terima kasih." "Tidak kuantar lagi?" Vincent menjawab. Isabel tidak menoleh dan dia tidak tahu kalau Vincent tetap berdiri di tempatnya dan melihat punggungnya sampai begitu lama. Setelah kembali ke rumah, Isabel pun mengeluarkan hadiah yang diberikan asistennya kepadanya, lalu dengan senang hati memajangnya di ruang tamu. Dalam satu kotak ini pas ada 20 boneka porselin. Semuanya sangat lucu. Ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Semuanya sangat cantik. Lalu Isabel mengambil pajangannya yang bernilai jutaan itu dan diganti dengan pajangan yang bernilai beberapa puluh ribu itu. Melihat Isabel yang menyukainya, asistennya pun merasa sangat senang. "Nyonya muda suka sekali sama ini ya?" Bibi Narti di satu sisi membantunya mengelap bonekanya dan di satu sisi memasangkan kepada Isabel untuk dipajang olehnya. "Lucu sekali," Isabel berkata sambil tersenyum. "Lemari ini dipajang begitu banyak barang juga tidak bagus. Memang pajang ini paling cocok." Saat Ravindra masuk,
Dia pun melihat semua ini. Dia pun masuk dan memakai sandal yang diambilkan pengurus rumahnya. Lalu dengan perlahan berjalan ke arah Isabel. Cahaya sinar matahari musim gugur itu pun jatuh di atas wajah Isabel dan membuat wajahnya yang sedang tertawa itu terlihat begitu jelas dan sangat enak dilihat. Ravindra yang melihatnya pun langsung terpukau. Terakhir kali dia tertawa seperti ini kapan? Bibi Narti memberikan boneka yang terakhir kepada Isabel dan dia pun meletakkannya dan merapikannya dan berkata, "Kalian nurut ya? Kalian adalah orang baru. Harga kalian lebih rendah, tetapi jangan merasa sungkan dengan barang yang lebih mahal. Dan aku sudah menyingkirkan orang tua yang ada di sini. Lihat boneka yang ada di sampingku. Dengar-dengar harganya 50 juta. Walaupun kalian cuman seharga 50.000, tetapi jangan merasa tersingkirkan. Jadi boneka, kalian harus kuat." Asisten dan pelayan yang ada di rumahnya pun semua tertawa. Nyonya muda benar-benar sangat menarik. Sampai Ravindra yang melihatnya juga tidak bisa menahan diri dan tertawa sebentar. Tetapi Ravindra juga tidak merasa apa-apa kalau Isabel menggantikan barang dia yang mewah dengan boneka yang tidak berharga itu. Walaupun benda itu sangat berharga, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan harga senyuman Isabel. Saat ini, Bibi Narti pun melihat Ravindra dan langsung membungkuk dan berkata, "Tuan muda sudah pulang." Ravindra menganggukkan kepalanya, lalu berjalan ke arah Isabel. "Suka dengan ini?" Isabel pun menoleh dan melihat Ravindra yang sedang menertawakannya. Cahaya matahari itu terjatuh di atas wajah Ravindra dan membuat dia terlihat semakin tampan. Bentuk matanya dan gayanya itu, kelembutan yang ada di dalam matanya itu, sepertinya tidak ada batasnya. Jangankan Isabel, Bibi Narti yang membesarkan Ravindra saja juga tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melihat ke arah Ravindra. Lalu Isabel pun marah dan berkata, "Si jahat ini suka." Isabel menjawabnya. Ravindra berkata, "Singkirkan semua barang yang ada di lemari ini. Ganti dengan barang yang disukai Nyonya muda." Pengurus rumahnya pun terbengong. Barang yang disusun di dalam lemari ini adalah semua barang yang disukai tuan muda. Pengurus rumahnya pun melihat ke arah Isabel sebentar, lalu menunduk dan menjawab, "Baik tuan." Beberapa pengurus rumahnya pun langsung membersihkan lemari itu. Isabel juga ikut terbengong. Tidak mungkin kan? Dia sendiri hanya merasa ini sedikit menarik dan memajangkan mereka di sini. Tetapi Ravindra malah langsung menyingkirkan semua barang yang disukainya. Emang maksudnya dia mau menyuruhnya yang mendekorasi rumahnya? "Jalan, pergi makan." Ravindra langsung menarik tangan Isabel dan menariknya ke ruang makan. Isabel merasakan ada listrik yang mengalir ke dalam tubuhnya dari tangan Ravindra dan langsung mengalir ke dalam hatinya. Isabel pun terkaku karena aliran listrik yang ia rasakan ini dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Isabel pun ditariknya menuju ke ruang makan.
Dan perasaan yang ada di dalam hatinya itu makin lama makin terasa. Bagaimana bisa begini? Bukannya dia sudah bilang baik-baik. Saat dia ada di dalam keluarga kita Dara, dia hanyalah istri kontrak dengan Ravindra. Kenapa sekarang di dalam hatinya ia berasa ada sedikit perasaan? Ketika sudah sampai ke ruang makan, langsung ada orang yang memasingkan kain untuk mereka membersihkan tangan mereka. Isabel masih terbengong dan melihat ke arah Ravindra. Sampai akhirnya ia baru sadar kalau tangan kanan Ravindra sedang terluka. Jadi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Semua pelayan rumahnya yang berdiri di samping dan tidak berani Semua pelayan rumahnya yang berdiri di samping dan tidak berani bergerak. Ravindra juga terus melihat ke arah Isabel. Setelah Isabel selesai mengelap tangannya, dia pun tersadar dan mengambil handuk dari tangan pengurusnya dan membantu Ravindra untuk mengelap tangannya. Melihat Isabel yang secara otomatis mengelap tangannya, senyuman di mulut Ravindra pun semakin lama semakin lebar saja. Kelihatannya luka di tangannya kali ini sangat berguna. Melihat Isabel yang menggenggam tangannya, Ravindra baru menyadari tangannya sembuh terlalu cepat. Pas di saat Isabel sedang mengelap jari tangannya, tiba-tiba wajah Isabel berubah, lalu ia berteriak, "Aduh!" Suara Isabel pun membuat orang yang ada di samping terkejut. Wajah Ravindra pun langsung berubah dan langsung menarik tangan Isabel dan berkata, "Kamu kenapa? Mana yang tidak enak? Cepat, panggil dokter." Isabel melambarikan tangannya. Bukan, anak ini menendangku." "Kamu bilang apa?" Ravindra terbengong dan langsung dengan senang memeluk Isabel. "Kamu bilang anak ini bisa menendang orang?" Isabel merasa senang dan menganggukkan kepalanya. "Iya, sejak kemarin anak ini sudah mulai bergerak." "Cepat pergi hubungi dokter." Pengurus rumahnya pun disuruh. Ravindra sudah tidak bisa makan lagi. Dia menarik Isabel dan menundukkannya. Lalu dia pun berlutut di atas lantai dengan perlahan dan membawa pandangan yang sedikit cemas. Lalu dengan perlahan dia menempelkan telinganya di perut Isabel. Pas sekali pada saat ini, anak yang ada di dalam perutnya bergerak lagi dan pas sekali menendang telinga Ravindra. Ravindra pun bisa merasakan dengan jelas tendangan dari bayinya. Ini adalah anaknya. Ini adalah anak dia dan Isabel. Rasa bangga dan sejahtera pun terlahir seketika. Isabel melihat ke arah Ravindra yang sedang menempelkan telinganya di perutnya itu dengan tatapan yang sedikit aneh. Tiba-tiba, ia merasa aneh dan tidak tahu harus mengatakan apa. Bagi mereka yang tahu dengan Ravindra, ini adalah pertama kalinya ia berlutut dan mendengar perutnya. Sepertinya dia senang sekali